Ini kisah nyata saya alami. Suatu waktu saya diundang ceramah ke Palopo. Palopo itu kalau naik mobil dari Makassar kurang lebih 10 jam. Ya. Nah, saya selesai takziah malam jam 10 saya berangkat, jam 10 malam. Begitu saya naik mobil, salah satu nikmat yang Allah berikan, saya gampang tidur. Gampang betul tidur. Kalau saya naik pesawat, belum terbang saya sudah tidur. Itu kalau saya naik mobil, kalau saya sudah baring, karena saya di belakang sopir, saya tidur saya. Nah, sampai di kampung namanya Kera, itu gunung, hutan, tidak ada rumah. Tiba-tiba singgah itu mobil jam 1 malam, jam 1 singgah mobil. Kaget kak, mana ini sopir ini, moto kato, mana sopirnya? Oh kulihat, oh kencing. Dia turun dari sebelah kanan, kencing dia. Saya turun juga, moto kak kencing deh. Turunlah saya, kencing juga. Begitu saya kencing, saya bayangkan, sekalinya ini sopir dia tidak tahu kak saya turun, matilah saya ini. Ternyata betul, saya lagi kencing, tiba-tiba ini sopir napa lari otona. Nasalaika oto, langsung lari setereku. Itu belum pi habis kencing, ku lari kak, woi musalaika. Apalagi dia sudah tutup kaca mobil, lari. Jam 1 malam saya telepon, tidak ada HP. Selama perjalanan itu saya tinggal di jalan, semua mobil saya kasih singgah, tidak ada yang singgah. Yang mau ke Makassar saya kasih singgah, tidak ada singgah. Saya mau ke Palopo, tidak ada singgah. Kenapa? Dia kira kak mungkin pocong. Kenapa? Saya pakai putih-putih, songkok putih, baju putih, sarung putih di tengah hutan. Nah kira kak pocong. Saya mau bilang, mau kak di tengah-tengah jalan begini. Nanti ku bilang, nah kira betul kak pocong, nah tabrak kak. La haula, nah kenapa lah ustaz sih? Akhirnya apa? Nanti jam 6.15 pagi baru dia kembali ambil saya. Subuh, azan. Saya bilang, ini kalau pintar ini sopir, kalau azan subuh pasti dia baru kasih bangun kak. Betul azan subuh dia balik. Ustaz, subuh mi. Wih, nggak ada ustaz. Langsung dah balik mobilnya nak kasih kencang. Sampai akhirnya jam 6.15. Basah bu saya karena gerimis. Saya sholat di pinggir jalan hutan, nggak ada satupun yang ambil saya. Jam 1 sampai jam 6.15 baru dia datang. Begitu dia datang, saya mau tempelengi, lebih besar dari saya. Saya bilang, nalawang nggak ini, nggak kalah kak. Akhirnya sepanjang jalan saya diam-diam sampai di rumah jabatan wali kota Palopo. Langsung dia bilang wali kota, Ustaz, kenapa bisa kita lupa koporta? Dalam hatiku, mak beli si sopir aja, bohong lagi nih sopir. Ternyata nak lapor sama wali kota, dia kembali karena lupa kopornya ustaz. Saya bilang bukan kopor nak lupa, saya nak lupa itu sopir tak. Akhirnya apa? Sudah pas saya mau pulang, datang lagi tuh sopir, itu lagi sopir mau antar kak pulang. Saya bilang sama wali kota, Pak Wali, saya sudah maafkan ini sopir tak, tapi jangan lagi diantar kak, jengkel saya kalau lihat mukanya. Akhirnya nak bilang Pak Wali, ya Ustadz, nanti kita ganti sopir baru. Apa hikmahnya? Setelah saya ceritakan, nah tambah honorku. Nah bilang ini Ustaz, uan duka cita. Ini kisah nyata, fakta. Lalu apa kaitannya acara ini? Apa hubungannya dengan acara? Beginilah kita kalau sudah masuk di kubur, ya? Almarhum sudah lebih 1 tahun meninggal. Saya baru 4 jam menunggu. Saya berharap ada yang ambil saya. Ternyata tidak satupun mobil yang tinggal dan mau singgah mengambil saya. Itu baru 4 jam sudah setengah mati. Beginilah orang yang dikubur, menunggu kiriman amal,
ternyata tidak ada yang kirimi amal. Saya baru 4 jam di pinggir jalan, hujan, masih merasa menderita. Bagaimana kita kalau sudah masuk di kubur? Ayo, saya berharap ada mobil yang singgah mengambil saya. Saya berharap ada mobil yang mampir mengambil saya. Ternyata tidak ada. Begitu juga kalau kita mati, berharap maki ada yang doakan ki, berharap ada yang sedekahkan kita, berharap anak istri kita doakan ki. Ternyata mereka lupa kita. Ini kalau mati maki, beginilah kita. Ibu bapak pernah lihat orang meninggal? Ibu-ibu pernah lihat orang meninggal? Pernah? Bukan pernah, sering. Telu tu mantaraki kadena bita. Ya kon katomate telu mantarai. Kalau ada orang meninggal, 3 yang mengantarnya dia ke kubur. 1 keluarga, 2 harta, 3 amal. 3 yang ngantar, 2 balik, tinggal 1 temani kita. Siapa yang pertama? Keluarga, anak ikut ngantar, istri ikut ngantar, saudara ikut ngantar, menantu ikut ngantar, ipar ikut ngantar. Tapi siapa yang temani kita masuk? Ibu-ibu, kira-kira kalau meninggal kibu, mau suami tak masuk? Mau temani kibu? Mana mama waktu tanah odok dulu, gunung kan kudaki, kemanapun kau pergi aku akan mengikutimu, laut kan kuda kurenangi, gunung kan kudaki, masjid kau lewati. Meninggal, masuk, kakinya saja dia tidak mau, bengkak matanya. Tapi apa Nabi bilang? Bulan depan siapa ganti? Ayo bu, ada orang di Makassar temanku haji, meninggal istrinya, bengkak matanya pak. Begitu dia sayangnya istrinya, bengkak matanya. Apa dia bilang? Ustadz, rasanya tidak bisa lagi kulanjutkan hidupku. Ini separuh jiwaku hilang Ustadz. Sama lama ini istri saya luar biasa, tapi sekarang hancur perasaanku. Tidak bisa mak kurasa lanjutkan hidupku. Saya bilang, hebatnya ini bapak ini, sayang betul sama istrinya. Sekalinya beberapa bulan kemudian, saya pergi jogging, lari-lari sore di Karebosi. Ada perempuan temani, putih, masih muda, ndak pakai jilbab, ndak ikat rambut, begini-begini. Saya bilang, Haji, siapa itu Haji? Dia bilang, yang baru Ustaz. Apa? Bu, ini ibu-ibu, kalau mati ki yang sudah muka-muka sakaratil maut, siapa doakan ki? Siapa yang masuk temani kita? Amal keluarga ndak bakal dia akan ikut. Yang kedua, yang temani kita ke alam kubur, apa itu? Harta kita. Mobil kita yang setengah mati kita cicil, rumah kita yang setengah mati kita cicil, harta-harta motor kita semua datang, karpet pun ada ikut mengantar kita, cerek-cerek ikut mengantar kita. Tapi begitu masuk di kubur, ada kira-kira masuk harta? Ini yang tebal-tebal cincinnya, yang tebal-tebal emasnya masuk. Siapa yang punya itu harta tak? Cincin, gelang, anting-anting, siapa yang miliki? Anak mantu. Ya kalau anak mantu tak baik, kalau anak mantu tak juga tidak sholat, setengah mati kita cari harta, ternyata masuk ke kubur tidak ada yang temani kita. Tidak mentang-mentang dia kaya, banyak tambangnya, banyak pesawatnya, banyak bisnisnya, meninggal, apa nak bilang anaknya? Kasih masukkan kita HP supaya bisa meng-SMS. Ndak, jangankan HP, jangankan baju, jangankan celana, jangankan serban, semua tidak ikut. Hanya satu yang ikuti kita, apa? Kain kafan. Itu saja, kain kafan, bukan kain sutra. Mentang-mentang dia kaya dikasih kain sebanyak-banyaknya, tidak. Mentang-mentang dia kaya dikasih televisi masuk, tidak. Semua hartamu dia meributkan anak-anakmu. Yang ketiga, yang ikut mengantar kita, apa? Apa yang mengantar kita yang ketiga? Amal. Inilah yang setia. Amal kebaikan maupun amal kejahatan kita akan ikut setia sampai ke dalam kubur. Ibu bapak saudara-saudara sekalian, kalau orang sudah masuk di kubur, tidak ada harapan pak, tidak ada lagi. Kalau ibu dari Sulawesi Selatan, dari Pangkep, dari Sidrap, dari Pinrang, dari Mamuju, dari Majene,
datang merantau ke Kota Baru, datang merantau ke Batu Licin, datang merantau ke Pagatan, ternyata sampai di Tanah Bumbu menderita, sampai di Tanah Bumbu susah cari uang, sampai di Tanah Bumbu menderita hidupnya, masih bisa kembali kampung, masih bisa kita kembali. Tapi demi Allah, kalau kita sudah masuk kubur, kau senang atau tidak, tinggal kau di situ. Coba, Bapak Ibu pernah bayangkan, pernah rasakan mati lampu? Pernah rasakan mati lampu? Sering. Coba lihat, bayangkan kalau mati lampu. Bagaimana kalau mati lampu di rumah, tiba-tiba ada ular masuk di rumah tak? Ibu-ibu, bayangkan kalau lagi mati lampu, tiba-tiba ada ular masuk di rumah ibu. Menderita, turun iki, ula balu. Padahal itu rumah masih lebar. Dia masuk dari pintu itu, kita bisa keluar dari pintu sana. Rumah tak masih lebar, lampunya masih bisa dinyalakan. Mati lampu, masih bisa kita pakai lampunya HP tak. Masih bisa kita teriak, tolong kasih, tolong tetangga ada ular. Masih bisa kita cari batu cobek, lempar itu ular. Tapi nanti kalau masuk di kubur, mati lampunya bukan 1 hari, ditindis batu, ditindis tanah, lebarnya hanya setengah meter 30 cm, panjangnya 1,5 meter, ditindis batu. Pada saat itu tidak ada lagi temani kita kecuali amal. Maka saya heran kalau ada orang sudah tua masih juga tidak baik akhlaknya, masih juga tidak memperbanyak amal, mari ngerak kombok. Saya heran orang tak siap, belum juga baik agamanya, datang acara haul, datang acara keagamaan, pulang masih tidak baik agamanya, maka itu orang sudah mati hatinya. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga setiap orang yang menonton video ini diberikan keberkahan umur, kesehatan dan kelimpahan rezeki yang halal dan berkah.